要不是段能再现昔日荣光。成立段青苍蓝后援会，我才是副会长。前路无良将，天下有实力，有谋略。你多谋的经国，这可是史无前例。明了，当年正义已决，今日白虎营姚局一定能向世人证明。派人来信，说。不是也我的本源之气，不瞒大将军，原石，但如果有足够的原石，已经都为了复活您消耗的。您帮晚辈想知道个中缘由，也好为师祖姐姐。你知道了也不过徒增烦恼相待。就说我已经离开，自先帝治世以来，都秉持在乱海平一己之一风云，我这人将说我胡作非为。用不懂水能载舟，亦可复。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-135. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 134. Pangeran kedua begitu percaya diri dapat mengalahkan mereka. Pasalnya, kini dia sudah mendapatkan buah bumi yang memiliki energi spiritual yang begitu besar. Benar saja, dalam pertarungan itu, Sinan dan juga Putri Huang sempat dibuat kesulitan. Hingga bantuan pun datang yang adalah Jiang Bilan. Ia juga telah berhasil mengalahkan bawahan pangeran kedua. Hanya saja ketika Jiang Bilan tengah menekan kekuatan pangeran kedua, muncullah sosok serangga yang melakukan penyerangan kepada Sinan. Sebab dia itu memiliki energi bumi. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka hingga Sinan memiliki sebuah rencana untuk meledakkannya dari dalam. Dengan kalahnya serangga itu, pohon tua di sana mulai berbicara kepada mereka. Ia berterima kasih karena telah membantunya mengalahkan musuh alaminya. Di sini Sinan menyalurkan energi miliknya yang membuat pohon itu kembali berbuah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah ujian ini selesai, kelompok pangeran ketujuh tengah mengadakan pesta. Setelah ujian itu selesai, kelompok pangeran ketujuh tengah mengadakan pesta. Rong Bezong mulai menceritakan mengenai petualangan yang mereka lalui, termasuk juga dengan bertarung dengan serangga yang memiliki kekuatan tak biasa. Beruntungnya ada Sinan yang dapat mengatasi serangga tersebut. Baru kali inilah para tetua bisa melihat di acara besar semua orang dapat membawa kembali buah Longyuan. Mereka yakin ini adalah ulah dari Sinan. Dengan adanya buah Longyuan sebanyak itu, maka negara Fengtian akan kembali berjaya seperti dulu lagi. Semua orang pun bersulang demi menghormati Sinan. Saking senangnya mereka, rekan-rekan Sinan bahkan akan membentuk fanbase untuk menjadi penggemar nomor satunya. 要不是段能再现昔日荣光。成立段青苍蓝后援会，我才是副会长。 Di sisi luar, Putri Huang penasaran apa saja syarat untuk dapat bergabung menjadi penggemar Sinan. Sinan agak malu karena Putri Huang juga ikut bermain. Hanya saja bagi Putri Huang, semua ini sangatlah pantas untuk Sinan dapatkan. Ia juga berterima kasih atas bantuan yang sebelumnya Sinan berikan. Semakin banyak Sinan membantunya, maka sangatlah sulit baginya untuk membalas kebaikannya. Terlebih lagi, suatu hari nanti Sinan akan membuka identitasnya. Jadi kedepannya ia akan sendirian lagi. Bagi Sinan, Putri Huang dapat berdiri sendiri, pasalnya dia sangatlah pintar dan memiliki begitu banyak rencana yang bagus. Jadi ia tidaklah perlu mengkhawatirkan apapun yang terjadi. Jikapun Putri Huang membutuhkan sosok kuat di sisinya, maka dia hanya perlu menghentikan konflik yang terjadi dengan kepintaran miliknya. Perkataan Sinan membuat Putri Huang menjadi tenang. Kini mereka berdua pun tengah menikmati pesta kembang api yang tengah dilakukan untuk merayakan selesainya ujian Longyuan. 前路无良将，天下有实力，有谋略。
Sinan berpindah ke dalam alam Longyuan. Di sana ada kaisar yang tengah berbicara dengan pohon tua. Baginya, pertaruhan mereka telah berhasil dia menangkan. Karena bagaimanapun, pohon tua tidaklah menduga kalau Sinan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali kekuatannya. Padahal ia sudah yakin hidupnya tidak akan lama lagi. Sepertinya kaisar memiliki hal yang bagus untuk membantunya. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan banyak buah Longyuan. Dengan adanya jenderal seperti Sinan di kota Fengtian dan juga Putri Huang yang sangat bijak, maka kaisar tidaklah perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Walaupun gitu, kaisar baru sadar kalau putrinya ingin menunjukkan kalau dia sangatlah pantas. Sepertinya dulu dia telah salah memilih keputusan. Pohon tua meminta kaisar untuk menarik kembali keputusannya. Karena sosok seperti Putri Huang layak untuk memimpin kekaisaran. Tapi kaisar masihlah belum memutuskan apapun. Terlebih lagi, putrinya juga harus menghadiri pengadilan. Meskipun begitu, kaisar tetaplah yakin kalau putrinya bisa membuktikan diri pada dunia. Kaisar menanyakan pendapat pohon tua mengenai teknik resonansi yang digunakan oleh Kem Harimau Putih. 多谋的金国，这可是史无前例。明了，当年正义已决，今日白虎银瑶局一定能向世人证明自己。 Ini juga sedang dibicarakan oleh Sinan dan Putri Huang. Sepertinya Kem Harimau Putih tidaklah sesederhana yang mereka duga. Putri Huang menduga ada sosok besar di balik Kem Harimau Putih yang diam-diam memberikan bantuan kepada mereka. Sinan juga menyadari hal yang sama. Jadi mereka harus menyatukan kekuatan untuk dapat melawan mereka. Putri Huang menanyakan pendapat Sinan tentang Kem Suwanu, di mana sepertinya Paman Lin ini begitu baik. Terlebih lagi, Pangeran Ketujuh begitu dekat dengannya. Ia bahkan tidak segan-segan untuk bersulang bersamanya. Paman Lin berterima kasih atas setiap pujian yang dia berikan. Namun semua itu murni dia lakukan atas perintah dari sang kaisar. Selain itu, ia juga melakukan yang terbaik untuk bisa membantu Putri Huang. Putri Huang pun mengajaknya untuk bersulang bersama karena Paman Lin saatlah membantu mereka. Malam pun mereka habiskan dengan minum bersama. Sedangkan Sinan sendiri masihlah menikmati waktunya. Hingga Paman Lin datang, pasalnya ia baru tahu kalau Sinan telah berhasil membangkitkan kekuatan darah Ponikapi. Sinan membenarkan hal itu, hanya saja untuk saat ini dia masih merahasiakan hal itu. Jadi tidaklah boleh ia bicarakan kepada siapapun. 这些不过是圣上。心儿也敬你。唐突了，但还请断将。 Paman Lin paham dan berharap Sinan bisa membantunya membangkitkan kembali kekuatan Suwanu. Ia bahkan tidak segan-segan berlutut di hadapan Sinan. Tentu saja Sinan merasa tidaklah nyaman. Ia berjanji akan membantunya, jadi Paman Lin tidaklah perlu mengkhawatirkan apapun. Namun yang menjadi kendala, Sinan membutuhkan 10.000 batu mentah agar bisa dirinya serap. Permintaan Sinan sangatlah mudah dikabulkan oleh Paman Lin. Pasalnya ini sangatlah mudah untuk dirinya kumpulkan. Bahkan ini semua tidaklah sebanding dengan begitu banyak pil yang sudah dirinya makan. Sinan berpindah kepada Aoki yang telah gundul dan tengah melapor kepada tuannya. Tetua B memberitahu Aoki untuk pergi dari sini karena dia sudah tidak berguna lagi. Hanya saja Aoki memohon agar dapat diberikan kesempatan lagi. Pasalnya dia akan melakukan segala cara demi Kem Harimau Putih. Tetua Su datang untuk memberitahu kalau Papiliun Bintang baru saja mengirimkan surat kepada mereka kalau pria yang mereka tunggu-tunggu telah datang. Mendengar hal itu, Tetua B pun segera melakukan perjalanan menuju Papiliun Bintang. Dia meminta mereka untuk tidak mengganggu dirinya. Pasalnya Denny memiliki urusan yang sangat penting di sana. Tetua B juga meminta untuk menyingkirkan Aoki. Jika ia kembali dan Aoki masih di sini, maka Tetua Bai akan menghabisinya. Mendengar hal itu membuat Aoki menjadi begitu kesal. Kita dibawa ke Papiliun Bintang, di mana di sana Sinan sedang menunggu harta karun yang baru saja dia dapatkan. Di mana gadis ini memberitahu kalau selain hadiah yang Sinan dapatkan, terdapat juga sebuah surat yang berasal dari Di Fengyuan, yang mana ia menganggap kalau Sinan adalah seorang master yang hebat, karena bisa mendapatkan teknik tingkat tinggi. Jadi karena itulah dia berharap Sinan bisa memberikannya bimbingan. Selain itu, ia juga telah memperkenalkan dirinya.
Sinan pada akhirnya tahu siapa Di Fengyun ini. Kita pun dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Sinan telah menemui Zhao untuk memberikan pengobatan kepadanya. Perlahan namun pasti kekuatan besar pun diterima oleh Zhao, yang mana ini pun mengeluarkan sosok dari roh ponik api. Melihat gurunya yang telah kembali hidup membuat Zhao merasa begitu senang dan langsung memberikan hormat kepadanya, sebab sudah cukup lama bagi mereka tidak bertemu. Hanya saja roh ponik cuma fokus kepada Sinan. Ia memberikan godaan manja kepadanya sekaligus juga berterima kasih kepadanya. Zhao mencoba menghentikan hal itu, tapi roh ponik tidak ingin mendengarkannya karena bagaimanapun ia ingin bersenang-senang. Terlebih lagi sudah cukup lama bagi dirinya tidak bertemu dengan pria tampan seperti Sinan. Ia penasaran berapa banyak lagi kekuatan yang Sinan miliki karena ia sudah membantunya memulihkan ki bawaan. Sinan yang begitu malu menjelaskan kalau ki asalnya telah tersisa sedikit. Namun jika mereka masihlah memiliki batu mentah, maka hal itu akan membantu Sinan memulihkan kekuatannya. Pasalnya dia itu memiliki metode untuk bisa menyerap kekuatan dari batu mentah. Roh ponik merasa itu tidak masalah. Namun Zhao Bihua menjelaskan kalau semua batu miliknya sudah digunakan untuk bisa memulihkan gurunya. 不瞒大将军，原石，但如果有足够的原石， 已经都为了复活您消耗的。 Mengetahui hal itu, roh ponik pun meminta mereka untuk pergi ke sebuah tambang karena di sana terdapat begitu banyak batu mentah. Mereka tidaklah perlu mematirkan apapun, pasalnya di depan sana tidak ada hal yang mengganggu mereka. Zhao paham, jadi Denny akan membentuk tim demi bisa pergi ke sana. Sebelum pergi, roh ponik berterima kasih kepadanya karena selama ini Zhao terus berjuang untuk bisa memulihkan dirinya. Berhubung hanya tinggal mereka berdua saja, maka roh ponik ingin bermain-main bersama Sinan. Namun Sinan ingin dia menjawab beberapa pertanyaan darinya. Roh ponik akan mengabulkan hal itu, tapi dia meminta Sinan agar tidak terlalu hormat kepadanya. Lebih baik dia itu memanggilnya sebagai kakak saja. Mendengar permintaannya sempat membuat Sinan terkejut. Namun apa boleh buat, dia akan tetap memanggilnya sebagai kakak. Sinan bertanya mengenai perselisihan antara Camp Ponik dan Camp Macan Putih. Bahkan Sinan sudah bertanya kemana-mana tapi tidak kunjung mendapatkan jawaban apapun. Roh ponik bisa saja menjawab pertanyaan itu asalkan Sinan bisa saling jujur kepadanya. Ia pun melepaskan penyamaran Sinan. Selain itu, roh ponik juga mulai menampakkan wujudnya sambil bercerita. 您帮晚辈想知道各种缘由，也好。师祖姐姐，你知道了也不过徒增烦恼相待。 Kalau bertahun-tahun yang lalu, Zhao telah mengadopsi seorang anak yatim piatu. Zhao memperlakukannya sebagai putranya sendiri. Ia bahkan mengajari anak itu teknik bela dirinya. Hanya saja anak itu tidaklah begitu puas dengan kekuatan dari ponik api. Maka karena itulah perselisihan pun mulai terjadi antara mereka berdua. Camp Macan Putih pun memanfaatkan hal itu untuk menarik anak tersebut. Yang mana pada akhirnya anak ini memilih untuk bergabung dengan Camp Macan Putih. Tentu ia tidak bukan adalah Bi Fengyun. Dengan kemampuan hebat yang dia miliki, tidaklah sulit baginya untuk meraih posisi jenderal. Bi Fengyun ingin menunjukkan kalau dia jauh lebih hebat dibandingkan Zhao Bihua. Kembali ke masa sekarang, di mana Sinan pun tahu kalau ini adalah anak yang diadopsi oleh Zhao Bihua. Jadi Sinan meminta gadis ini untuk memberitahu Bai Fengyun kalau dirinya tidak tertarik untuk bertemu dengannya. Setelah dari sana, Sinan pun bertemu kembali dengan rekannya. Ia sudah tahu kalau Sinan telah mendapatkan begitu banyak teknik kuno lagi. Sinan memintanya untuk tidak mengatakan hal tersebut. 就说我已经离开你。太牛！ Dari kejauhan, Bi Fengyun datang, di mana dia ini terlihat begitu kesal dan juga sombong. Alhasil, dia pun meminta semua orang untuk menyingkir. Hingga pada akhirnya rekan Sinan pun menghentikannya karena bagaimanapun ia seakan-akan menganggap orang di sana sebagai hal yang tidak berguna. Jadi dia itu akan mengajarinya apa itu sopan santun. Hanya saja kemampuan dari Di Fengyun ini jauh berada di atasnya. Ia pun memuji keberanian dari pria tersebut. Sepertinya ia masihlah belum tahu mengenai identitas dia yang sebenarnya. Jika hal itu dia ungkapkan, maka pria ini pasti takut kepadanya.
Sinan tahu siapa ia, namun bukan berarti status yang dia miliki membuat dia terbebas dari kesalahan sebelumnya. Padarnya, semua orang pun menjadi tahu kalau dia adalah Jenderal Di Fengyun. Melihat perselisihan yang terjadi, orang-orang di sana pun mengenali Sinan yang telah menghabisi 3 juta monster di Laut Kekacauan. Padarnya, Jenderal Di pun jadi tahu kalau pria ini adalah Duan Xing atau Sinan. Meskipun Denny sudah terkenal, tapi bukan berarti Sinan bisa berbicara seberani ini kepadanya. Bahkan dia dapat menghabisi Sinan dalam 1 kali gerakan saja. Namun semua itu tidaklah semudah yang dia kira, karena bagaimanapun Sinan dengan mudah menahan serangannya. Selain itu, status yang dia miliki tidaklah pantas untuk diterima. 自先帝之世以来，都秉持在乱海平一己之李风云，我这人竟然说我胡作非为，用不懂水能载舟，亦可复。 Di tengah perselisihan mereka, seorang gadis pun muncul. Karena bagaimanapun, perselisihan mereka akan membuat marah Master Papilion Bintang. Jadi lebih baik mereka itu menghentikan hal tersebut. Bima rasa Sinan beruntung karena masih dapat hidup. Orang-orang pun mulai membicarakan kalau Master Papilion Bintang kemungkinan adalah Master Chen, yang merupakan adik kaisar. Karena dan status yang dia miliki, maka hal itu bisa terjadi. Gadis ini pun meminta maaf karena telah terjadi sedikit kekacauan. Sebagai gantinya, Papilion Bintang akan memberikan perjamuan untuk mereka. Ia harap hal ini dapat membuat mereka sedikit lebih tenang. Di saat yang lainnya pergi, Bai menanyakan di manakah orang yang ingin dirinya temui. Sayang sekali sosok itu sudahlah pergi. Alhasil, Di Fengyun pun menyalahkan Sinan karena lagi dan lagi dia telah mengganggu bisnisnya. Padahal Sinan sendiri merupakan orang yang ia cari selama ini. Gadis ini pun mulai mentertawakan hal tersebut. 谁还能有这么大面子啊？人真的已经走了。走了。短青，你 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.